Perkenalkan, nama saya Tantriana Herawati. Saya tinggal di Kramen, Parungpring, RT 04, Mulyadadi, Bambanglipuro, Bantul. VCO adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa murni yang terbuat dari kelapa yang tua, kering, tapi masih segar. Saya mulai usahanya di akhir tahun 2004. Awalnya dari pelatihan di kampung karena ada sosialisasi dari Pak Bambang, Dr. Bambang Setiaji waktu itu yang melalui di Sudbun. Kita adakan kayak pelatihan untuk pengelolaan hasil perkebunan. Karena waktu itu kelapa itu harganya murah banget. Untuk menaikkan harga supaya lebih tinggi dari kelapa itu dijadikan produk yang lain, yaitu menjadi VCO. Yang VCO itu tanpa proses pemanasan ataupun tanpa tambahan kimia. Saya ingin menunjukkan karakter produk Jogja. Iki produknya wong asli Yojo gitu. Jawanya itu kena. Terus saya pikir loh, ini kan minyak kelapa itu bahasa Jawanya klentek. Nah udah muncul kalimat klentek dulu waktu itu. Terus klentek apa ya? Gitu. Tak pikir-pikir terus, oh warnanya putih. Ya sudahlah, saya tambahin putih. Akhirnya saya bikin ini, mereknya Klentik Putih. Kalau VCO Klentik Putih 11-12 dengan yang proses sentrifuge dari aroma, rasa, jadi kenyamanan saat ditelan gitu. Insya Allah untuk meninggalkan bekasnya tuh kecil. Jadi proses pembuatan VCO kita harus memilih dulu bahan bakunya. Bahan baku itu harus dari kelapa yang umurnya 10-12 bulan. Tidak boleh kurang dari itu. Ini langsung nanti kita cukil. Setelah kita keluarkan dagingnya ini, langsung kita cuci. Cucinya 2 kali. Yang satu dengan air mengucur, yang satu dengan air biasa. Terus habis itu diparut, diperas. Untuk meras santan, meras parutan kelapa itu harus ada bantuan air supaya optimal keluar santannya. Tapi hanya untuk membantu mengeluarkan santannya. Setelah itu baru kita diamkan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam itu kita pisahkan antara air dan kanil. Jadi akan ada tumbuh 2 lapisan. Yang atas itu kanil, jadi santan kental. Yang bawah itu air. Airnya kita buang, kita sedot pakai selang aja. Setelah kita buang, kanilnya itulah yang kita produksi atau kita olah. Pengolahannya sepele aja, cuman kasihkan tambahan VCO yang sudah kita siapkan sebagai pancingan, kemudian kita aduk sampai rata. Biasanya kita ngaduknya sekitar 5-7 menit lah, ngaduk pakai manual. Setelah itu kita diamkan 10-12 jam. Setelah itu misah jadi 3 lapisan, ada minyak, blondo, sama air. Minyak kita keluarkan dulu, baru kemudian air dibuang. Ini air limbah VCO, ini benar-benar dibuang. Tapi sebenarnya ada PR juga sih. Dulu pernah dibuat untuk nata itu bisa. Kalau saya cenderung pengen jadikan biogas. Minyaknya itu kita saring. Penyaringan awal itu cukup dengan kain lapis 3. Kemudian disaring lagi itu pakai penyaringan inti. Itu 1 unit. Isinya ada kertas saring, ada kapas gulung, terus sama zeolit, batu zeolit. Kita susun dengan rapi supaya nanti bisa untuk nyaring, untuk memisahkan air dalam dan kotoran yang masih tersisa di minyak tersebut. Setelah itu sudah hasilnya akan seperti ini, jernih seperti ini. Sering. Kalau untuk terapi kesehatan biasanya yang diminum. Tapi kalau untuk kesehatan itu kan sehari 3 kali. Kalau untuk hanya terapi kesehatan saja, maksudnya untuk vitalitas supaya nggak mudah sakit, itu cukup sehari sekali saja. Dan saran saya itu pagi sebelum kita isi makanan. Manfaat VCO itu banyak sekali, luar dalam. Bisa menyamai dengan zaitun. Mungkin malah bisa lebih deh. Karena apa? Semua penyakit, keluhan penyakit yang berasal dari lemak jenuh berantai panjang ataupun pendek, itu bisa diatasi dengan VCO. Manfaatnya besar banget juga untuk kulit. Kalau saat ini, saya lokal aja, jadi 2 tahun ini 2017-18 ini saya masih fokus di lokal Jakarta, Semarang, Bogor, terus Jogja saja sendiri. Jogja itu minimal 1000 liter sendiri, terus yang Surabaya, terus ada Bali, ada ke Papua juga kadang.
Kalau yang langsung konsumen langsung itu yang cuma 1 liter, setengah liter kayak gitu, kayak reseller kayak gitu, paling Sumatera juga bisa. Ya, alhamdulillah lah, dari target saya sekarang sudah mulai tercapai 2000 liter per bulan. Kalau di rata-rata ya masuknya di angka 60-65 ribu lah per liter. Ya, bisa dikalikan sendiri deh. Jangan pernah katakan tidak bisa sebelum engkau mencoba, dan mencoba. Wajib hukumnya kita itu untuk bisa mengerjakan apapun yang memang tampak di depan mata kita.